Halo guys, kita ketemu di part 2 sekilas materi SKB untuk perawat. Oke, check it out. Halusinasi merupakan gangguan persepsi bila individu mendengarkan sesuatu yang dibisikkan oleh orang lain. Hal ini termasuk halusinasi A. Akustik, B. Visual, C. Olfaktori, D. Gestatorik, E. Taktil. Jawabannya adalah taktil. Kita ingat ya, karakteristik dari halusinasi taktil adalah halusinasi akustik adalah mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan, paling-paling suara orang, suara berbentuk kebisingan yang kurang jelas, sampai kata-kata yang jelas berbicara tentang klien. Bahkan percakapan lengkap antara dua orang atau lebih tentang orang yang mengalami halusinasi pikiran yang mendengar di mana klien mendengar perkataan bahwa pasien disuruh untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang membahayakan. Nah, ini juga bahaya guys. Jadi kalau bisa ada klien datang, tentunya kita harus menganalisa dulu. Kalau dia mendengarkan sesuatu, bisikan-bisikan goib misalnya, nah itu termasuk gangguan halusinasi akustik. Nomor 2, mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan adalah A. Mekanisme coping adaptif, B. Mekanisme coping non-adaptif, C. Mekanisme coping maladaptif, D. Mekanisme coping non-konstruktif, E. Mekanisme coping negatif. Jawabannya adalah mekanisme coping adaptif. Mekanisme coping adaptif adalah mekanisme coping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Kategorinya adalah berbicara dengan remaja lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan seimbang, dan aktivitas konstruktif. Jadi ini sangat membangun. Sangat dianjurkan untuk mekanisme coping adaptif. Oke, lanjut. Orang tua yang berperilaku seperti anak-anak mundur perkembangan yang telah lalu. Coping mekanisme ini disebut A. Denial, B. Proyeksi, C. Regresi, D. Substitusi, E. Kompensasi. Jawabannya adalah regresi. Kita ingat ya, regresi merupakan respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi frustasi. Setidak-tidaknya pada anak-anak, misalnya, dapat pula terjadi bila individu yang menghadapi tekanan kembali lagi kepada metode perilaku yang khas individu yang berusia lebih muda. Misalnya nih, anak yang baru memperoleh adik, dia akan memperlihatkan respons mengompol, padahal sudah lama itu nggak dilakukannya. Nah, ini masuknya ke regresi, jadi back to the past. Oke, lanjut nomor 4. Mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya tiba-tiba sakit sehingga tidak masuk kuliah merupakan fase coping. A. Supresi, B. Fantasi, C. Simbolisasi, D. Konversi, E. Fiksasi. Di sini adalah konversi. Ini artinya adalah transformasi konflik emosional ke dalam bentuk gejala-gejala jasmani. Jadi misalnya dia baru aja putus dari pacarnya, tiba-tiba dia sakit kayak gitu. Itu merupakan fase coping konversi. Jadi mengkonversikan konflik emosional kita tuh ke bentuk gejala jasmani. Makanya sangat banyak ya ketika mungkin putus gitu kan, terus tiba-tiba sakit. Nah, itu masuk ke fase coping konversi dan itu bisa terjadi ke siapapun. Oke, nomor 5. Asuhan keperawatan yang diberikan pada ibu hamil yang mengalami mual muntah pada kehamilan trimester 1 dan antara lain A. Memberikan diet TKTP, B. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup pada siang hari, C. Mengatur posisi ibu tidur kepala lebih rendah dari kaki, D. Memberikan makanan porsi kecil tetapi sering, E. Anjuran untuk mengganti kalori yang hilang dengan minum susu. Jawabannya adalah D. Memberikan makanan porsi kecil tetapi sering. Hal ini dilakukan agar tetap ada nutrisi yang masuk ke ibu hamil tersebut. Jadi itu akan membantu meskipun mual dan muntah tapi tetap ada nutrisi yang masuk ke ibunya. Kalau enggak dia akan lebih parah, dan kalau ini mual muntah hanya morning sickness misalnya, dia akan bisa sampai ke hiperemesis dan itu that's not good. Oke, lanjut.
Nomor 6, masalah keperawatan yang timbul pada ibu bersalin kelas 1 adalah A. Gangguan rasa nyaman, nyeri, sehubungan dengan adanya his persalinan. B. Gangguan pemenuhan nutrisi. C. Gangguan keseimbangan cairan dan elektronik. D. Keterbatasan aktivitas sehubungan dengan adanya kelemahan fisik. E. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap proses persalinan. Di sini jawabannya adalah gangguan rasa nyaman, terutama nyeri karena sehubungan dengan adanya his persalinan. Oke, nomor 7. Salah satu tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan pada ibu bersalin untuk mencegah terjadi perdarahan postpartum adalah A. Memberikan obat-obat anti perdarahan. B. Mempersiapkan untuk pemberian transfusi darah. C. Mengukur tekanan darah dan nadi setiap 15 menit. D. Melakukan observasi perdarahan yang keluar per vaginam. E. Memberikan tablet besi atau FE. Di sini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya perdarahan, artinya kita melakukan observasi perdarahan yang keluar per vaginam itu tindakannya. Lanjut. Nomor 8, dalam pengkajian Apgar bayi baru lahir, maka hal yang dinilai adalah A. Warna kulit, denyut jantung, gerakan, dan refleks. B. Warna kulit, denyut jantung, berat janin, dan aktivitas. C. Warna kulit, denyut jantung, refleks, aktivitas, dan pernafasan. D. Warna kulit, tangis bayi, denyut jantung, dan refleks. E. Tangis bayi, refleks anggota tubuh, berat, dan tinggi jenis. Oke, jawabannya adalah warna kulit, tangis bayi, denyut jantung, dan refleks. Kita ingat lagi ya, skor Apgar itu atau nilai Apgar itu alias bahasa Inggrisnya Apgar score adalah sebuah metode yang diperkenalkan pertama kali pada tahun 1952 oleh Dr. Virginia Apgar, sehingga namanya Apgar itu jadi nama paten untuk Apgar, penilaian Apgar. Sebagai sebuah metode sederhana untuk secara cepat menilai kondisi kesehatan bayi baru lahir sesaat setelah kelahiran. Skor Apgar ini dihitung dengan menilai kondisi bayi yang baru lahir menggunakan 5 kriteria sederhana dengan nilai skala nilai 0, 1, dan 2. Kelima nilai kriteria tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan angka 0 hingga 10. Kata Apgar itu belakangan dibuatkan jembatan keledai dengan singkatan dari Appearance, Pulse, Grimace, Activity, and Respiration. Jadi ada warna kulit, denyut jantung, respons ataupun refleks dari bayi tersebut, tonus otot atau keaktifan, pernafasan untuk mempermudah untuk menghafal. Jadi itu ada APGAR. Oke, lanjut. Nomor 9. Seorang laki-laki yang dibawa ke ruang emergensi karena mengamuk ternyata tidak mampu menjelaskan kembali kejadian tersebut. Ia lupa sama sekali. Hal ini merupakan proses coping. A. Supresi, B. Fantasi, C. Disosiasi, D. Konversi, E. Fiksasi. Jawabannya adalah disosiasi. Disosiasi ini pemisahan suatu kelompok proses mental atau perilaku dari kesadaran atau identitasnya. Jadi keadaan di mana terdapat dua atau lebih kepribadian pada diri seorang individu. Makanya ketika laki-laki tersebut dibawa ke rumah emergensi, dia tiba-tiba lupa. Dia nggak bisa menjelaskan apa yang telah dilakukan karena itu dia sudah masuk ke fase disosiasi. Itu sebenarnya untuk melindungi dirinya sendiri ya. Makanya kita harus bisa menganalisa untuk pasien tersebut bagaimana perilakunya ketika dia mengamuk sampai dia lupa. Itu salah satu contohnya untuk disosiasi. Oke. Sudah untuk 9 soal kali ini. Semoga sukses untuk SKB-nya dan kita akan ketemu lagi di SKB berikutnya. See ya.